Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah solat maghrib Masjid Al-Muhajirin, Komplek Bumi Asri, Kota Medan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, walaupun kita ditimpa musibah banjir di mana-mana, termasuk masuk ke rumah kita, tetap kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian kita malam ini mengulang kembali ada pertanyaan dari jemaah. Karena kajian itu ada 3. Yang pertama, memberikan wawasan pengetahuan ilmu kepada yang belum mengetahui. Yang kedua, menguatkan kembali bagi orang yang sudah mengetahui masih ragu-ragu. Yang ketiga, memberikan poin mana yang paling kuat. Kalau mungkin selama ini hanya 1 yang didapat, ditambah lagi dengan pengetahuan kajian. InsyaAllah pada malam ini ada topik yang ingin kita sampaikan. Cara pertanyaan jamaah, ketika sholat Jumat itu sebagian jamaah karena asiknya duduk di bawah kipas angin, tambah AC-nya dingin, tambah khatibnya lembut kali suaranya, tertidur sampai mendengkur, ya, sampai kadang ada yang mimpi. Apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Jadi dia tertidur, ini yang di luar solat. Kemudian ada orang yang di dalam solat pun bisa tidur. Lagi solat berjamaah, solat tarawih yang di tempat itu khatamnya 5 juz 1 malam. Saking capeknya berdiri begini, berdempatan bahu satu sama lainnya, tertidur. Karena kawan tadi dipikirnya kawannya khusyuk kali, ya siap aja. Apakah ini membatalkan wudu orang yang tidur baik di luar solat ataupun di dalam solat? Oleh karena itu ini kita bahas kembali, kita menguatkan kembali, mengingat kembali. Yang pertama, ulama mengatakan ini ada 8 pendapat ulama tentang tidur apakah membatalkan wudu atau tidak. Yang pertama, an-naumu la yanqudul wudu'a mutlaqan. Tidur itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Tidur tidak membatalkan wudu sama sekali. Baik tidurnya berdiri, duduk di dalam solat ataupun di luar solat, sambil sujud, sambil ruku, sambil berbaring, bagaimanapun keadaannya tidak membatalkan wudu sama sekali. Ini pendapat sahabat. Sebagian sahabat itu seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar itu ahlinya fikih kota Madinah, sahabat Nabi. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari, orang yang saking khusyuknya, saking zuknya dengan Al-Quran. Dia kalau baca Al-Quran itu sampai menghayati, sampai ke dalam kalbunya yang paling dalam. Maka kalau dia lagi baca Al-Quran, baik di dalam solat, dipanah sama orang sampai 10 panah, tak terasa apa-apa. Karena yang dirasakan lagi membaca Al-Quran.
yang lain hilang, yang lain fana. Itu Abu Musa Asy'ari. Maka saling zuknya dia baca Al-Quran, dia baca Al-Fatihah, orang kena sengatan ular sembuh. Kayaknya kena banjir juga mik ini. Mati terus, basah baterainya. Ya. Ya. Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari itu kalau baca, ada orang kena sengatan ular, baca Al-Fatihah sembuh. Kemudian Sa'id bin Jubair, Makhul, Ubaidah As-Salmani, Auza'i wa ghairuhum, selainnya. Yang pertama dalilnya hadis Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, uqimatis salah, didirikan solat. Wan nabiyyu naji rajulan. Ya, uqimatis salah itu iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi berbisik kepada seorang laki-laki, falam yazal yunajihi hatta nama ashabuh. Nabi terus berbisik hingga tidur sebagian sahabat Nabi. Kemudian Nabi datang ke masjid, fasallam bihim, kemudian semua solat. Yang tidur tadi langsung bangun, tak berwudu. Tak ada yang berwudu, karena di masa Nabi solat Isya itu jam 11 malam, jam 10-11, betul-betul gelap, betul-betul tak terlihat lagi tangan begini. Kalau tak ada cahaya tak terlihat tangan. Betul-betul ketika malam hari. Makanya kalau solat Isya di zaman Nabi itu dilarang panjang, karena orang butuh istirahat, tak boleh baca Al-Baqarah. Kalau di zaman kita Isyanya jam 8, kalaupun baca Al-Baqarah jam 12 ya masih bisa. Jadi yang kedua dari Qatadah, dia mengatakan saya mendengar Anas bin Malik bahwanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur kemudian solat dan mereka tidak berwuduk kembali. Aku berkata, sami'tuhu min Anas, ya saya mendengar dari Anas. Ya, ada yang mengatakan, apakah engkau mendengar dari Anas? Wallahi ya, saya mendengar dari Anas, kata Qatadah. Dalam lafaz yang lain, yantadiruna shalah, mereka menunggu solat, fayan'isuna, hingga mereka mengantuk, hatta takhfiqa ru'usuhum, hingga kayak anak-anak kita bawa naik kereta kena gitu, kantuk. Gitulah kepala para sahabat itu. Thumma yaqumu ila shalah, kemudian langsung solat tak berwudu. Jadi ini pendapat pertama, tidak membatalkan. Bahkan hadis dari Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Saya menginap bermalam di rumah bibi saya Maimunah. Kemudian Nabi solat tahajud malam. Aku berdiri di kirinya Nabi. Kemudian Nabi mengambil dengan tangannya hingga aku dipindah ke kanannya Nabi, ke samping kanannya. Kemudian apa? Aku solat 11 rakaat tanpa berwudu. Dan dalam hadis yang lain dijelaskan, aku tidur, kemudian setelah tidur aku terbangun, aku mendengar langkah Rasulullah demi langkah untuk mengerjakan salat, kemudian aku ikut tak berwudu ketika bangun tidur. Maka yang pertama ini mengatakan bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Kalau ini, coba bayangkan kalau ngambil pendapat ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita habis Isya ini solat sunnah, kemudian masih ada wudu, pulang ke rumah tidur, bangun apa? Azan di Masjid Al-Muhajirin langsung, enggak wudu-wudu lagi. Kalau ngambil pendapat yang ini, hadisnya apa? Hadisnya bukan nanggung-nanggung, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau hadis riwayat dan Bukhari dan Muslim itu kekuatannya di bawah Al-Quranil Karim. Ini bukan persoalan hadis, persoalan pemahaman. Ini yang pertama, tak batal wudu. Yang kedua kebalikannya. Yang kedua mengatakan bahwa tidur itu membatalkan wudu mutlak
apapun keadaannya, batal wuduknya. Mau tidurnya sedikit atau banyak, mau tidurnya sambil sujud, sambil duduk, sambil ruku, sambil berdiri, membatalkan semua. Ini pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Zubair, Urwah ibn Zubair, Atha, Hasan al-Basri, Ibnu Musayyab. Ibnu Musayyab ini tabi'in terbaik. Zuhri, Al-Muzni, Ibnu Mundir, Ibnu Hazam. Kemudian ulama kontemporer, ulama hadis itu Syekh Albani. Yang pertama, hadis bahwa Rasulullah memerintahkan kami ketika musafir boleh mengusap sepatu 3 hari 3 malam. Kemudian tidak boleh membukanya walaupun buang air kecil, air besar ataupun tidur, kecuali ketika hadas besar. Di sini Nabi menyamakan antara buang air kecil, buang air besar dengan tidur. Yang kedua, riwayat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang faqih, yang ahli fikih, yang alim. Apa kata Ali di sini? Faman nama, hadisnya dari Nabi, falyatawadda, barang siapa yang tidur hendaklah berwuduk kembali. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga, hadis dari Aisyah. Apa kata Nabi? Apabila kalian mengantuk, kemudian kalian mau solat, maka tidurlah sebentar hingga hilang rasa kantuknya. Dan apabila salah satu di antara kalian ingin solat dan dia mengantuk, dan bahkan dia tidak mengetahui, la yadri, misalnya lagi tidur ini, lagi solat, kemudian mengantuk hingga tidak mengetahui berapa jumlah rakaat yang lakukan, yastaghfir, memohon ampun kepada Allah. Kemudian disebutkan di sini berwudu. Artinya hadis ini menjelaskan barang siapa yang tertidur harus berwudu kembali. Kemudian yang keempat, ulama sepakat bahawa wajib wudu barang siapa yang hilang akalnya dengan sebab dia gila atau mabuk, min ayyi halin kana, bagaimanapun keadaannya. Fakadzalikan naim, sedemikian juga orang yang tidur. Orang yang tidur itu hilang akalnya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dikiaskan, dianalogikan sama seperti orang gila, sama seperti orang yang lagi mabuk. Maka pendapat kedua ini mengatakan tidur secara mutlak batal wudunya. Mau tidurnya sedikit ataupun banyak, nyenyak dan tidak nyenyak, batal, asal namakan tidur. Ini kan dah dua ini. Jadi bingung kita kalau begini. Hadisnya gimana Ustaz? Sama hadisnya, riwayat Bukhari dan Muslim juga, sama kekuatannya. Kekuatannya di bawah Al-Quranil Karim. Jadi kalau kita disuruh kembali kepada hadis, ini kembali kepada hadis, bingung juga. Satu bilang batal, satu bilang tidak batal. Yang ketiga, tidur yang membatalkan wudu itu adalah katsirun naum, tidur yang banyak. Bagaimanapun keadaannya, kalau tidurnya sedikit ini tidak batal. Ini pendapat Imam Malik. Karena ada hadis Abi Hurairah, man istahaqqan naum faqad wajaba alaihi wudu. Barang siapa yang nyenyak kali tidur, banyak tidurnya, maka wajib baginya untuk berwudu. Hadis sahih riwayat Ibnu Abi Syaibah. Jadi ini
Yang ketiga ini dinilai dulu wudu. Banyak enggak tidurnya? Ini banyak juga bermasalah. Karena banyak kenapa? Menurut ini setengah jam belum banyak itu. Menurut ini 1 jam. Jadi kapan banyak itu dihitung? Juga cara menghitungnya nanti berbeda pula. Dia banyak kali tidurnya. Baru berapa banyaknya? 15 menit. Belum banyak. Berapa banyaknya tidur ini? Ini juga tidak ada standarnya. Yang keempat, tidur itu tidak membatalkan wudu kecuali dia tidur dalam keadaan berbaring. Ini yang keempat, ini agak aneh. Adapun orang yang tidur dalam keadaan perbuatan solat, hayat solat, seperti ruku, sujud, berdiri, duduk, maka tidak batal wudunya bersamaan ada di dalam solat ataupun di luar solat. Jadi dari hadisnya bahwasanya Rasulullah bersabda, laisa ala man nama jalisan wudu hatta yada'a janbah. Hadisnya dhaif, tidak sahih. Dalam hadis yang lain dari Anas, idza nama al-'abdu fi sujudihi, apabila seorang hamba tertidur di dalam sujudnya, hillahu ta'ala bihil malaikata yaqul unduru ila abdi ruhaha indi wa jasadahu fi ta'ati. Allah berfirman kepada malaikat, Allah bangga membanggakan hambanya tersebut di hadapan malaikat. Jadi kalau ada orang yang tidur sambil sujud, nah ini hadisnya agak aneh juga. Jadi orang tidur sambil sujud, dia tertidur. Allah mengatakan pada malaikat, perhatikan hambaku itu, lihatlah hambaku itu, ruhnya ada di sisiku, sementara jasadnya untuk taat kepadaku. Hadis ini dhaif, lemah. Kenapa? Tidak mungkin Allah memuji orang yang dalam solat sujud, tidur pula lagi. Ini ya. Jadi yang ini, yang keempat ini agak gharib, agak aneh. Kenapa? Tidur yang tak membatalkan wudu itu tidurnya hayat solat, tidurnya orang-orang yang solat. Kayak orang perbuatan solat itu apa? Berdiri, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud. Itulah perbuatan solat. Jadi kalau dia duduk seperti itu, tidur seperti itu, tidak batal wudunya. Kemudian yang kelima, tidak batal wudu kecuali dia tidur dalam keadaan rukuk dan sujud. Nah, ini beda pula dari 4 tadi. Ya kan? Tidak batal wudu seorang kecuali tidurnya dalam keadaan rukuk dan sujud. Imam Nawawi mengatakan ini pendapatnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena menurut Imam Ahmad, hay'ah ruku' dan sujud itu, orang dalam keadaan ruku' dan sujud itu madannah lil inqidad, diduga batal wudunya, bukan tidur itu yang batalkan wudu. Yang keenam, tidak batal wudu kecuali dalam keadaan sujud. Nah, ini Imam Ahmad. Yang ketujuh, tidak batal wudu kecuali la yanqudul naum fi salah bihadin wa yanqudu kharijuha. Nah, ini aneh pula lagi. Yang ketujuh ini, tidak batal wudu orang yang tidurnya di dalam solat bagaimanapun keadaannya.
mau lagi duduk, mau lagi tahiyat, mau lagi sujud, mau rukuk, asal dia dalam solat. Tapi kalau di luarnya batal, di luar solat. Ini riwayat dari Abi Hanifah, ya. Yang kedelapan, ini yang kedelapan yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Di masyarakat Indonesia banyak yang, ya, kita ini lagi khatib, lagi khutbah, banyak yang tidur, ya, banyak yang tidur, bahkan ada tidurnya mendengkur. Kita bangun, bang, udah komat, udah selesai. Cepat kali khutbahnya, daripada tidurnya yang panjang, baru masuk langsung tidur. Dan dia tidak sadar, tidak tahu apa yang disampaikan oleh khatib tadi. Dia langsung bangun, tak berwuduk lagi, padahal dia sudah hilang akalnya. Bagaimana pandangan ulama tentang ini? Kenapa dia tidak berwuduk lagi? Alasannya karena dia pakai mazhab Syafi'i. Yang kedelapan ini tidak batal wuduk apabila dia duduk dalam keadaan duduk dan, mohon maaf, pantatnya, kuliah ini menempel dengan rata di atas lantai, baik itu lagi solat ataupun di luar solat, baik tidurnya sedikit ataupun banyak. Alasannya kenapa? Alasannya masuk akal. Karena tidur sendiri itu, li'anna nauma indahu laisa hadasan. Karena tidur itu sendiri tidak membatalkan wudu. Bukan tidur itu yang batalkan wudu. Bukan zatnya tidur itu. Bukan tidur sendiri itu yang batalkan wudu. Wa innama huwa madannatul hadas. Akan tetapi sesungguhnya tidur itu praduganya mendatangkan hadas. Itu yang batalkan wudu, diduga. Contohnya apa? Contohnya, kalau seorang tidur dalam keadaan duduk, yakilu lil ardi fala yakadu yakhruju minhu syai'. Maka kalau dia menempel dengan bagus duduk, itu tidak mungkin keluar angin, tidak mungkin ada hadas. Memang betul, ini masuk akal. Contohnya begini, kalau kita naik kereta ini contohnya, sesak, nggak mungkin, nggak bisa kita keluar, kita angkat sedikit, ya, baru bisa keluar. Kalau lagi bawa mobil, sesak, angkat dikit. Jadi kalau orang dengan menempel penuh gini, ini nggak bisa keluar hadas. Jadi dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal wudu orang yang demikian. Kenapa? Ini alasannya pakai hadis nomor 1 juga. Fakhtarahu Syaukani, Imam Syaukani mengatakan, wal qailu, pendapat ini mengambil hadis yang pertama, bahwa para sahabat menunggu Nabi solat Isya sambil tertidur. Kemudian dia datang Nabi, baru solat bersama dengan Nabi tanpa berwudu. Apa kata di sini? Di sini disebutkan la'allahu, semoga para sahabat tadi nunggu Nabi tidur sambil duduk. Karena memang tidak disebutkan sahabat tadi yang nunggu Nabi tadi, yang nunggu Nabi sampai tertidur, tidak disebutkan dalam riwayat itu kaifiyah tidurnya, bagaimana tata cara tidurnya, apakah berbaring, apakah sambil duduk. Maka ini yang dijadikan dalil dalam mazhab Syafi'i, bahwa mudah-mudahan para sahabat yang nunggu Nabi tadi tak berwuduk kembali, dia nunggu Nabi dalam keadaan duduk. Maka banyaklah di masyarakat kita yang lagi khatib khutbah Jumat tertidur sampai mimpi. Ada yang mimpi, ada. Sampai khatib pun lihat, siapa itu, keras sekali mendengkurnya. Khatib pun kecil suaranya, semangatnya pun kurang. Dingin pula, enak jamaah tidur. Maka pendapat yang ke-8 ini
tidak batal tidur, tidak membatalkan wudhu kalau tidurnya dalam keadaan duduk. Kalau yang lain itu batal. Duduk dengan syarat pantatnya menempel dengan sempurna di atas lantai, tidak terangkat sedikit. Yang semuanya ini mana yang paling sahih ketika kita kumpulkan, karena kita di akhir zaman ini ilmu itu paling mudah didapat. Hadis itu di ujung jari, maka jarang kita pakai kitab sekarang. Mentahqiq hadis, mencari hadis, pakai software, pakai program, pakai aplikasi, cari langsung dapat hadisnya. 1.000.000 hadis, 1.000 hadis dalam kitab apa? Mudah sekarang. Maka tugas kita di zaman ini mengumpulkan semua pendapat, kemudian kita lihat dari segi mana yang paling kuat, mana yang paling lemah. Maka kita simpulkan begini, bahwasanya tidur al-mustagriq, al-mustawriq, tidur yang nyenyak sekali. Yang mustagriq itu apa? Alladzi laisa ma'ahu idrak, yang tidak sadar sama sekali. Bihaitsu la yash'uru sahibuhu bil aswat, dengan pertimbangan tidak sadar yang tidur tadi ada suara apa. Dia tidur ruang tamu, di kursi, di sofa, nunggu sholat luar tertidur, sehingga orang ngetok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tak sadar dia. Datang istri dia bilang, bang ada tamu datang, papa ada tamu datang, baru dia tahu. Ini yang dia tidak sadar ada suara. Atau bisukuti syai'in min yadaihi, hingga terlepas apa yang ia pegang. Dia lagi main HP, jatuh HP-nya, nggak sadar. Ini tidur yang nyenyak sekali. Au silan rikahu, atau mengalir keringat dari dalam mulutnya, ya, air liur sampai keluar, tidak sadar juga. Maka tidur yang seperti ini, fa innahu naqidu lil wudu, sesungguhnya tidur yang seperti ini batal wudunya. Kenapa? Li'annahu madannatan lil hadas, karena diduga mendatangkan hadas. Dia buang angin, dia tak sadar. Dia memegang kemaluan, tak sadar. Namun saya berpikir begini, ada hadis dan kita disuruh ngamalkan gini. Saya ingin bertanya sama Bapak begini, ada hadis, kita kan diperintahkan sebelum tidur itu apa? Berwudu. Nah, berwudu, kalau bisa tidur kita itu lambung kanannya menghadap kiblat, artinya kepala kita ke sana ini, lambung kanan. Karena ada sahabat itu yang dipuji oleh Nabi, hidup dan matinya dalam keadaan fitrah. Artinya ketika dia tidur dalam keadaan lambungnya menghadap kiblat, dan meninggalnya pun demikian. Itu sahabat. Jadi kan kita juga diperintahkan demikian, kita amalkan. Berwudu kita dulu, kemudian tempat tidur kita alhamdulillah lambung kanan kita menghadap kiblat, tidur. Kalau meninggal demikian dalam hadis itu, kita berwudu dalam keadaan suci, tidur, meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan agama Islam, meninggal. Persoalannya, pertanyaan setelah saya pikirkan gini, kan kita udah berwudu, kerjaan apa kita apa tidur, betul nggak? Tidur. Meninggal dunia dengan tidur tadi batal wudu atau tidak? Batal wudu atau tidak?
Hah? Batal. Ya kan? Kan kita tanya, meninggal dunia dihitung berwudu atau tidak itu? Jadi saya kembali kepada hadis itu. Kalau seandainya tidurnya membatalkan wudu, berarti kata Nabi itu orang kan yang berwudu, kemudian dia tidur. Kalau meninggal dalam keadaan fit. Pertanyaannya, apakah wudunya itu masih ada atau batal? Itu masih ada. Kecuali dia buang angin. Hah? Kecuali dia buang angin. Berarti tidurnya itu kan? Berarti tidak batal wudunya. Berarti kita kembali kepada pendapat yang pertama tadi, tak batalkan wudu. Maka apakah hilang akal? Karena pendapat yang merajihkan ini, kalau orang sudah nyenyak tidurnya batal wudunya. Nah, makanya ini perlu kajian lagi. Karena yang membatalkan wudu yang sepakat ulama itu, ya, hilang akal itu apa? Dawadul aqli bis sukri awil ikma'i awil jununi. Ya, ini perlu didengarkan baik-baik semua. Yang membatalkan wudu ijma' sepakat, tak ada perbedaan ulama. Yang membatalkan wudu itu hilang akal, dawadul aqli. Dengan sebab apa hilang akal? Bisukri, dengan sebab mabuk. Yang kedua, awil ikma'i, atau pusing, sakit, penyakit. Awil jununi, atau gila. Bagaimana orang hilang akal dengan sebab tidur? Maka pembahasannya ikhtilaf ulama. Maka bagi ulama yang mengatakan memasukkan orang hilang akal dengan sebab tidur batal wudunya, dimasukkan dalam gini, dianalogikan, dikiaskan di sini. Maka saya kembali kepada hadis yang tadi. Kita diperintahkan oleh Nabi berwudu, kemudian kita tidur. Kalau kita meninggal dalam malam itu dalam keadaan tidur, kita meninggal dalam keadaan fit, artinya kita masih berwudu dalam hadis itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, namun untuk hati-hati, ihtiyat namanya. Kalau kita lagi hari Jumat, lagi dengarkan khutbah, tertidur sampai tak sadar, sampai tak dengar suara khatibnya yang khutbah, maka lebih baik kita berwudu kembali. Walaupun mengambil pendapat Imam Syafi'i tadi, kalau wudu lagi tidurnya sambil duduk tak membatalkan wudu. Tapi untuk hati-hati, keluar dari perbedaan pendapat ulama tadi, lebih baik kita berwudu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada pertanyaan dipersilakan.